Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati. Kali ini saya akan mencoba memaparkan proposal studi kelayakan bisnis. Kali ini saya mengambil usaha teman saya yaitu Cafe Diorama. Diorama Coffee Tea and Eatery adalah usaha kafe modern yang menawarkan pengalaman menikmati kopi spesial, berbagai varian teh, hidangan ringan dan berat yang berkualitas dalam suasana nyaman. Target pasar utama adalah profesional muda, mahasiswa, dan keluarga urban di wilayah perkotaan strategis dengan konsep tempat yang Instagramable dan pelayanan prima. Usaha ini memiliki tujuan untuk menjadi destinasi nongkrong pilihan dengan cita rasa, inovasi produk, dan layanan unggul. Dibutuhkan modal awal sebesar 150 juta sebagai investasi untuk operasional dan pengembangan bisnis selama masa awal pendirian. Lokasi kedai kopi yang hidden gem yang berlokasi di komplek perumahan semakin menguatkan nuansa kesederhanaan, serasa sedang menikmati kopi atau ngemil di rumah sendiri. Latar belakangnya itu, tren konsumsi kopi dan teh di Indonesia terus tumbuh, didorong oleh gaya hidup masyarakat urban dan berkembangnya budaya nongkrong di kafe. Hal ini membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha di sektor kuliner, khususnya coffee shop dan eatery. Diorama hadir memenuhi kebutuhan tempat bersantai dengan memvariatif serta atmosfer yang memikat pelanggan. Tujuan dari usaha ini adalah menyediakan sajian kopi, teh, dan makanan berkualitas, tempat yang nyaman, dekat, dan mudah dijangkau terutama di area pemukiman. Menjadi tempat alternatif untuk melepas penat setelah bekerja tanpa harus berpergian jauh dan memberikan pengalaman pelayanan terbaik bagi pelanggan. Manfaat, dari studi kelayakan, usaha Diorama Cafe ini yaitu, studi kelayakan ini dilakukan guna memastikan rencana bisnis berjalan sesuai tujuan, strategi yang digunakan tepat sasaran, serta bisnis dapat bertumbuh secara berkelanjutan dan menguntungkan. Deskripsi usaha Diorama berada di Cinere Hijau Residen nomor 37, Jalan Sasak Raya, RT 3 RW 7, Limo, Cinere, Depok. Ini adalah produk menu, ada beberapa varian kopi seperti espresso, americano, dan lainnya, serta menu varian non-coffee, ada berbagai macam menu. Dan ini juga ada menu varian makanan dari mulai makanan berat seperti chicken stick crispy, ada nasi goreng kampung, ayam geprek crispy, rice bowl chicken karage, ada mie goreng juga serta kue tiaw, dan juga ada beberapa makanan ringan seperti pisang goreng, ada roti bakar atau otak-otak crispy atau rujak cireng serta kentang goreng. Analisis pasar dan pemasaran Diorama Cafe kita lihat dari segmen pelanggan, dilihat dari segi demografisnya seperti warga komplek perumahan, keluarga muda, remaja dan dewasa muda, anak-anak, serta konsumen non-kopi. Dari segi psikolografinya yaitu penyuka kopi, hobi nongkrong, butuh tempat kerja atau coworking, butuh tempat bersantai. Dari segi geografisnya, tempat yang hidden gem karena berada di pojok komplek perumahan, akses yang mudah dijangkau, jauh dari kebisingan kendaraan bermotor yang lalu lalang. Analisis persaingannya, kompetitor langsung dari Diorama Coffee Tea and Eatery adalah beberapa kedai kopi dan tempat makanan sejenis yang telah lebih dulu hadir seperti Kopi Janji Jiwa, Kopi Kenangan, For Kopi. Namun demikian, Diorama memiliki keunggulan diferensiasi melalui konsep suasana yang lebih personal, desain interior estetik dan nyaman, serta menu yang menggabungkan inovasi minuman lokal dan modern. Dalam hal harga, Diorama menawarkan produk dengan kisaran harga yang kompetitif dan value for money dengan strategi pemasaran yang fokus pada community engagement dan promosi digital. Diorama berupaya merebut pangsa pasar dan dari kompetitor langsung dengan pendekatan yang lebih dekat, ramah, dan relevan dengan tren gaya hidup konsumen saat ini. Strategi pemasaran offline, strategi ini fokus pada interaksi langsung dengan pelanggan, terutama yang berada di dalam kompleks perumahan seperti word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Pelanggan merekomendasikan kedai ke tetangga dan keluarga. Strategi ini sangat efektif karena didasari pengalaman pribadi dan kedekatan emosional. Promosi lingkungan terbatas seperti pemasangan banner kecil,
brosur atau pamflet di pos satpam dan papan pengumuman RT RW, ada event komunitas kecil, mengadakan acara kopi ngopi bareng, diskusi santai atau promo khusus saat arisan warga, menciptakan loyalitas komunitas. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kunjungan dari penghuni komplek dan menumbuhkan ikatan sosial antara pelanggan dan pemilik usaha. Strategi pemasaran online-nya yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp status, dengan membagikan foto produk, promo, testimoni pelanggan, dan behind the scene dari proses pembuatan, menggunakan Instagram Story dan highlight untuk menu promo mingguan dan momen kebersamaan pelanggan. WhatsApp status digunakan untuk menyapa pelanggan tetap dan update info menu harian. Kelebihannya yaitu biaya lebih rendah atau gratis, menjangkau pelanggan potensial secara tepat, memperkuat branding visual dan karakter kedai kopi rumahan yang hangat dan personal. Tujuannya untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas dan mengikuti tren digital saat ini. Aspek teknis dan operasional, lokasi dan fasilitas ada berada di Cinere. Selanjutnya kelayakan teknis dan operasi. Lokasi sesuai konsep atau rumah sendiri, keunggulan intim kasir, tantangan parkir dan kebisingan dapat diatasi dengan koordinasi warga dan aturan jam. Fasilitas tambahan seperti nobar, karaoke, perpustakaan, play corner meningkatkan nilai berbeda, unique selling proposition, asalkan dikelola dengan tata letak modular dan SOP pergantian acara. Kapasitas utilitas listrik dan internet perlu sedikit upgrade agar pengalaman event tetap mulus. Standar K3 dan maintenance harus diperketat karena aktivitas lebih beragam, anak kecil plus peralatan listrik. Proses produksi ada di elemen produksi, keterangan teknis, efisiensi dan resiko operasional seperti jenis produk, ada minuman kopi, minuman seperti kopi hitam, espresso, latte, kopi susu, teh coklat, dari dan lain-lain. Dari makanan ada rice bowl, steak, roti, kue buatan rumah atau homemade. Efisien dan resiko operasionalnya, variasi produk tinggi, butuh sinkronisasi bahan baku dan alat. Untuk peralatan utama ada mesin grinder manual, alat seduh, French press, moka pot, kompor gas, oven listrik, rice cooker. Efisiensi dan resikonya yaitu ada mesin manual, cocok untuk konsep rumahan namun lebih lambat saat ramai. Sumber bahan baku yaitu dari biji kopi dari supplier lokal, bahan makanan dari pasar atau swalayan harian. Efisiensi dan resiko operasionalnya yaitu bahan segar mendukung kualitas rasa tapi bisa boros waktu belanja. Proses produksinya dilakukan oleh owner dan istri secara langsung dibantu 2 anggota keluarga. Dengan efisiensi resiko operasionalnya yaitu efisiensinya tinggi, kualitas terkontrol, tapi riskan overload saat ramai. Teknologi atau platform yang digunakan. Teknologi dan platform yang digunakan dalam usaha diorama berperan dalam mendukung efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan aktivitas pemasaran. Teknologi dan platform yang digunakan kedai kopi diorama saat ini sudah layak untuk skala rumahan, namun masih ada ruang perbaikan di sisi digitalisasi pencatatan keuangan dan pemesanan, kualitas visual promosi, penguatan konektivitas saat event, implementasi terhadap teknologi digital yang ringan dan hemat. Biaya akan sangat membantu efisiensi usaha tanpa menghilangkan nuansa rumahan yang menjadi kekuatan diorama. Ini ada beberapa seperti Shopee, Gojek, TikTok, dan WhatsApp atau mobile apps. Aspek organisasi dan manajemen. Dari identitas perusahaan, nama perusahaannya ada Diorama Coffee Tea and Eatery, alamat perusahaan ada di Cinere Hijau Residen nomor 37, Jalan Sasak Raya, Limo, Cinere, Depok. Legalitas usaha dalam bentuk badan hukum perusahaan seperti CV, perusahaan perizinan usaha, NIB dan NPWP serta sertifikat halal yang masih dalam proses pembuatan. Untuk struktur organisasinya ada pemilik usaha, ada manajer atau chef dan barista. Unsur pimpinan perusahaan, manajer operasional dimiliki oleh GP atau pemilik usahanya langsung. Ada divisi keuangan bernama Pit Sudarwerti, istri dari pemilik ini. Dan ketiga ada divisi produksi, ada chef dan barista. Uraian tugas pekerjaan, pemilik usaha mengelola utama strategi bisnis, kontrol kualitas, dan pengembangan menu. Manajer operasional mengelola jadwal pelayanan pelanggan, kebutuhan operasional harian.
Chef bertanggung jawab atas menu makanan, barista menyajikan kopi dan minuman non-kopi, waiter melayani pelanggan dan menjaga kebersihan. Dari aspek yuridis ada legalitas usaha atau NIB, untuk kopi diorama saat ini sudah memiliki NIB, analisis, rekomendasinya legalitas dasar sudah terpenuhi, aman untuk operasional rumahan, terus ada perizinan lingkungan sudah, saat ini sudah koordinasi dengan pengurus perumahan, izin keramaian telah disampaikan, tingkat resikonya rendah. Analisis rekomendasi ini pastikan selalu menjalin komunikasi dengan warga dan RT RW secara berkala. Sertifikat lokasi usaha, tempat usaha adalah milik sendiri dan bersertifikat jelas. Tingkat resikonya sangat rendah. Terus aman dari potensi sengketa lahan atau usaha. Hak siar acara atau event sudah menggunakan hak siar berlisensi untuk nobar film dan pertandingan, tingkat resikonya rendah. Analisisnya sudah sesuai regulasi, penting untuk menjaga reputasi dan aspek hukum ke depannya. Pajak dan pinjaman. Pinjaman bank di auto debit, kewajiban usaha dilunasi tepat waktu, tingkat resikonya rendah. Analisis dan rekomendasinya, kelola dokumentasi pembayaran dan bukti setoran dengan rapi untuk audit atau BOP UMKM. Berikut adalah analisis aspek keuangan kedai kopi diorama berdasarkan pendekatan pada dalam studi kelayakan bisnis dengan fokus pada estimasi modal awal dan sumbernya, perkiraan pendapatan dan biaya, proyeksi laba rugi sederhana, analisis kelayakan finansial dalam jangka pendek. Estimasi modal awal dan sumber dana ada dari tabungan pribadi sebesar 50 juta dari dana sendiri non hutang, ada pinjaman bank 5 tahun sebesar 100 juta dengan cicilan tetap, dan total modal awal adalah 150 juta digunakan untuk renovasi dan pembelian alat serta lainnya. Rincian penggunaan modal awal dengan estimasi untuk renovasi teras, taman, dan carport, meja kursi, sofa, furniture, peralatan kopi, kompor, oven listrik, dan bahan baku awal seperti kopi dan makanan, perlengkapan event, proyektor dan sound, modal kerja 3 bulan operasional, serta biaya izin usaha dan terduga dengan total 135 juta. Perkiraan pendapatan dan biaya operasional bulanan ada penjualan harian kurang lebih 500.000 per hari, omset bulanan dalam 30 hari sebesar 15 juta. Omset ini sudah dikurangi biaya pokok penjualan. Dengan komponen pengeluaran lagi ada gaji pegawai 2 orang. Dalam ini adalah anggota keluarga sendiri untuk biaya listrik dan air, cicilan pinjaman bank, bahan baku estimasi 35% dari omset, untuk promosi digital dan sosial media, perawatan alat gas dan perlengkapan lain-lain dengan total biaya operasional sebesar 10.875.000. Estimasi laba bersih per bulannya yaitu dari omset kotor sebesar 15 juta, total biaya operasional sebesar 10.875, maka mendapat laba bersih sebesar 4.125.000 dalam 1 bulan. Karena dilihat dari break even point-nya, estimasi modal awal 150 juta, laba bersih per bulannya 4.125. Maka estimasi waktu balik modal tanpa investasi tambahan kurang lebih 37 bulan, yaitu selama 3 tahun 1 bulan. Laba bersih tersebut belum termasuk penyusutan aset dan tidak memperhitungkan inflasi atau beban tak terduga. Kesimpulan dan kelayakan finansial. Dari aspek modal awal cukup dan tertutup, catatannya yaitu pinjaman 2/3 dari total modal, untuk pembiayaan aman, cicilan bisa ditutupi dari laba usaha, dan memastikan penjualan stabil di atas 500.000 per hari, laba bersih bulanan positif kurang lebih 4 juta per bulan, layak untuk bertahan dan berkembang bertahap. BEP-nya layak kurang lebih 3 tahun, masih masuk akal untuk skala usaha rumahan. Rekomendasinya menaikkan penjualan dan efisiensi, coba targetkan omset sebesar 600.000 sampai 700.000 per hari untuk percepatan BEP-nya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, usaha Diorama Coffee Tea and Eatery menunjukkan prospek yang menjanjikan dan layak untuk dijalankan. Meskipun demikian, keberhasilan usaha ini tidak hanya bergantung pada kelayakan di atas kertas, tetapi juga pada implementasi strategi dan manajemen yang tepat. Oleh karena itu, berikut adalah sejumlah
rekomendasi strategis untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan usaha ini ke depannya. Yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi memiliki peran krusial dalam menarik pelanggan, terutama dalam industri F&B diorama. Disarankan untuk memilih lokasi kawasan strategis yang dekat dengan pusat aktivitas anak muda seperti kampus, area perkantoran, atau pusat komunitas rekreatif. Lokasi tersebut juga harus mudah diakses kendaraan dan pejalan kaki, serta memiliki area parkir yang memadai. Jika memungkinkan, sewa tempat yang memiliki karakter bangunan khas atau estetik untuk mendukung konsep visual cafe yang instagramable. Kedua, konsisten kualitas produk. Untuk membangun loyalitas pelanggan, kualitas minuman dan makanan harus konsisten, gunakan bahan baku berkualitas. Pelatihan rutin bagi barista dan koki perlu dilakukan agar standar penyajian terjaga. Selain itu, inovasi dalam menu juga diperlukan agar pelanggan tidak bosan dan terus tertarik mencoba produk baru seperti seasonal drink atau kolaborasi menu dengan brand lokal lainnya. Yang ketiga, ada penguatan branding dan promosi digital. Lanjut yang keempat yaitu membangun komunitas pelanggan, yang kelima ada pengelolaan keuangan dan operasional yang ketat, yang keenam ada evaluasi berkala dan perluasan jaringan usaha. Dengan penerapan rekomendasi di atas secara konsisten, Diorama Coffee Tea and Eatery tidak hanya akan menjadi bisnis yang menguntungkan, tapi juga mampu membangun brand lokal yang kuat, relevan, dan berkelanjutan di tengah kompetisi industri kuliner yang semakin ketat. Semikian proposal untuk studi kelayakan bisnis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.